Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa yang di request. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, ke-9 Sen, ke-10 Fire, ke-11 dan terakhir SMMT. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.000 menguat 2,85% dan transaksi asing masih net buy. Kalau di broker sebenarnya kembali ada akumulasi. Tapi lihat likuiditasnya sangat tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT kondisi seperti ini sih potensi all time high masih sama ya. Gambaran saya tahun ini ISAT ada potensi all time high menguji 10.000-nya. Itu targetnya, dan ini kan terlihat lebih jelas tuh kalau di time frame weekly-nya. Nah, di time frame weekly-nya ini kan ada area konsolidasi yang sudah ditembusnya area 8.000. Bukan ya. 7.500 8.000 itu. Nah, ini ditembus ya, sangat berpeluang ke 10.000. Jadi wah, ini sih nggak perlu nunggu sampai akhir tahun. Mungkin 1 bulan ini bisa tembus. Cuma naik mesti 10% lebih, 12% udah bisa all time high. Dan terlihat juga volume lumayan meningkat ya. Teman, kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh dia dari 17 April terus naik. 10 candle sudah hijau. Memang dia berhasil breakout dari neckline double bottom-nya atau resisten kuat semenjak 2008, 15 tahun yang lalu. Dan ini valid, teman, ya sangat beresiko ya kalau Bapak Ibu salah momentum beli pas malah dia koreksi, itu yang nyakitin. Ya mestinya belinya waktu itu kalau mau ya memang di 6.400 saat dia mau bentuk swing low-nya ini. Dia mau bentuk swing low-nya kan bertahan tuh. Nih, dulunya juga ada area ini, di area ini area momentum beli atau average up-nya di sini atau buy on break di area ini. Tetap pakai cut loss. Nah, ini contohnya kalau Bapak Ibu pakai cut loss juga ya aman harusnya kan. Nggak sampai turun dia naik lagi. Kalau baru beli harga sekarang mungkin terjadi seperti halnya sebelumnya ini. Mungkin bisa jadi seperti ini juga. Nah, misalnya Bapak Ibu beli sini kan takut nih. Takutnya sih turun ya. Nekat aja kalau dia gagal saat membentuk candle bullish single pink ini, gagal out dulu. Dan ternyata muncul candlenya. Habis itu muncul lagi candle. Akhirnya naik ya. Seperti itu. Tapi kalau apakah mungkin terjadi seperti itu lagi dia naik ya, ini sudah sangat tinggi ya, sangat beresiko. Apalagi potensi upsetnya itu all time high-nya 10.000 tuh 10% aja. Lebihnya kan ya tergantung market. Supportnya jauh nih. Atau makanya mepet support minor 8.400, jebol itu baru out 7%. Kalau berminat ya seperti itu. Kalau saya sih saya anggap ketinggalan untuk ESAT. Ya cari saham lain. TLKM lagi di bawah tuh. Ya pasti ada saatnya nanti ditarik. Nunggu momentumnya aja. Seperti itu ya. Untuk ISAT lebih ke wait and see atau yang sudah punya follow the trend atau pasang trailing stop untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2020 menguat 0,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Excel diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya untuk Excel. Ini di level psikologisnya, apalagi koreksi kemarin itu volumenya kecil dan candle doji. Untuk Excel menarik nih, swing low dan harusnya sih masih ke atas. Tapi ya namanya analisa tuh kadang ada yang melesetnya juga. Kalau nggak sesuai dengan jalannya market tiba-tiba dijebolin juga 2000-nya. Tapi mestinya kondisi seperti ini dijaga. Ya Excel akan jaga 2000-nya. Seperti itu Excel, apalagi hari kemarin koreksinya tipis. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 4.020 menguat 0,5%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya TLKM hampir sama antara distribusi dan akumulasi, nggak masalah ya, masih murah juga TLKM. Langsung saja ke teknikalnya. Rebound TLKM ya, habis bagi dividen ya, habis itu drop 167 12 Juni ya, wajar. Saya juga waktu itu nggak sadar ya kalau ada dividennya. Perkiraan saya ya memang bertahan, dia bisa naik. Ternyata dividen trap, tapi nggak masalah. Ini bisa jadi double bottom. Jadi kesempatan beli ya, tapi disclaimer ya untuk TLKM nih, double bottom gap potensi ditutup ya, sama seperti ASII atau satu sektornya ISAT. Ini kesempatan beli TLKM. Jadi seperti itu ya untuk TLKM, bagus nih. Dia juga pas di area support trendline uptrendnya dan juga membentuk candle bullish angle pink. Menarik masih Telkom. Potensi besar tetap ke atas. Dijaga, risknya kecil tuh. 2% aja turun dari 4.000 ya. Dari harga Bapak Ibu beli, misalnya hari ini beli di 4.020 tuh. 2% turun
hold aja, udah tinggalin dulu. Kalau yang mau pakai stop loss. Kalau nggak mau pakai stop loss bisa average down tapi nanti di harga bawah. Misalnya di 3.800 atau di bawahnya lagi misalnya turun dalam. Tapi kalau saya lihat sih dijaga. Untuk Telkom ya 4.000 harusnya dijaga. Lumayan bisa ada potensi upside mungkin kalau ini rebound besok atau minggu depan bisa ke 4.200, semoga tercapai. Tapi ini disclaimer on ya untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup menguat 5% ke harga 63 kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Friend diakumulasi. Nah ini menarik nih Friend di atas 60. Tapi lebih konfirmasi kalau nggak salah 6465 apa ya. Nah ini ya sudah membentuk swing low. Semoga ini benar swing low dan arahnya naik. Besok peluang besar rugi 65. Tapi disclaimer on. Seperti itu The Friend. Menarik Friend. Karena terus membentuk higher low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ekor panjang, volume meningkat, MACD golden cross arah ke atas, barikat di atas juga meningkat. Bagus kalau hari ini ya, bukan besok, hari ini tembus 65. Menarik untuk Friend. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 488 menguat 0,82%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Era di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Era juga harus rebound. Gak boleh lagi turun dari 480. Hari ini sempat turun tapi kemudian ditarik naik. Kalau kondisi Era seperti ini, kalau Bapak Ibu ada beli, kalau misalnya sampai dia tutup di bawah 480 hari ini, ya jelek, anggap aja udah ke bawah lah ya, karena dia juga minggu ini sudah membentuk lower high. Sebelumnya di 520 kemudian di 510. Jebol tutup di bawah 480, 440 arah Era. Jadi harus rebound juga Era hari ini. Apalagi candle kemarin kan ekornya bagus, panjang, body bagus, hammer, harusnya hari ini lanjut. Tapi ini disclaimer on untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup menguat 1,56% ke harga 650. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya MTEL diakumulasi. Nah ini mulai ada akum si MTEL ya setelah turun lama. Langsung saja ke teknikalnya. Oh ini bagus nih. Bagus. Tinggal tunggu hari ini tembus 655, 660. Angka cantik 660. Oke, minggu depan minimal 680, 700 untuk MTEL. Menarik MTEL. Ya, arahnya ke atas kelihatan. Sinyalnya lebih potensi besar ke atas daripada ke bawahnya. Jadi aman kalaupun ada yang beli di harga penutupan kemarin, ya anggap aja itu harga resisten pucuk, nggak masalah. Ya, harusnya oke untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2080, terkoreksi 0,95%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Tebik diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik harus rebound juga hari ini, nggak boleh turun dan dia baru bagi dividen 1,5%, ya nggak masalah. Kalau hari ini hijau bagus. Kalau bisa tutup kembali ke atas 2100. Tapi kalau hari ini malah lanjut koreksi turun dari 2080 tutupannya, oh ya udah ke 2000. Support quote-nya memang 2000. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang dan cut loss di area 2000 sampai 2080 itu area tanggung untuk cut loss. Kenapa? Kenapa bisa mantul. Support quote-nya ya Bapak Ibu bisa pakai 2000. Itu aja, nekat aja. Ini juga kalau mau bagus, Tebik hari ini rebound, jangan turun lagi. Minimal tutup di 2100 untuk Tebik. Seperti itu Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tower diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Tower bagus daripada Tebik, tapi ya sama. Untuk Tower tembus 1050 siap-siap uptrend. Pola cup and handle bisa terjadi di Tower. Ini kelihatannya, atau ya bisa juga dibilang pola ascending triangle. Mana yang menurut Bapak Ibu sesuai pandangan Bapak Ibu. Seperti ini juga bisa. Pola cup and handle juga bisa. Ya, neckline-nya tetap 1050 ya. 1050 tembus gas nih. Seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 68 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Sen hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sen di bawah lagi ya. Sempat rebound kemarin ke bawah lagi ya. Tapi kalaupun nekat beli, nanti itu likuiditasnya bagus. Kalau memang mau ditarik naik, nanti gerakannya nggak seperti ini lagi. Nggak candle open gap down ditarik naik, open gap up dibawa turun. Nggak seperti itu. Nanti stabil dia. Tapi lihat volume. Nah ini contohnya ya. Sebelumnya kan nggak rapi nih. Turun naik turun tiba-tiba kalau ada di-create, dijaga, nah mulai bagus pergerakannya.
Seperti itu juga nanti nih untuk Sen. Jadi kalau Bapak Ibu nekat ya stop loss di bawah 64. Tapi disclaimer on ya. Seperti itu Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Fire yang ditutup menguat 7,69% ke harga 70. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya Fire hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Fire bangun juga ya. Dari 60 dia bangun. Dia itu konsolidasi dari 6 Juni. Nah, kalau Bapak Ibu ada perhatikan tuh bisa tuh ya. Tapi saya juga baru lihat karena tadi rame diperdagangkan dan kondisi seperti ini 80 akan uji. Semoga hari ini bisa jalan ya untuk Fire 80 dan kebetulan di situ ada EMA 60. Ke situ arahnya karena volume meningkat. Mestinya sih bisa sampai hari ini. Semoga masih ada buying power. Karena juga hari ini Fire itu sudah tembus EMA 20-nya. Seperti itu. Untuk Fire langsung saja ke saham terakhir. Ada SMMT yang ditutup menguat 10% ke harga 825. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebenarnya SMMT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SMMT tiba-tiba rebound juga ya dari bawah dan nembus 780. Valid gak? Mestinya sih valid. Apakah ini momennya untuk saham-saham batubara kembali mencoba rebound? Big cap-nya tapi masih tertekan ya kita lihat. Kalau dilihat mestinya sih valid breakout ya. SMMT pokoknya Bapak Ibu pakai 760. Kalau sampai dia nutup gap masih sama polanya gagal uptrend. Tapi kalau baru beli harga sekarang jauh dari resisten, jauh dari support. Anggap aja ketinggalan. Tapi siapa tahu hari ini dibawa koreksi dulu baru bisa menarik untuk Bapak Ibu coba perhatikan di support. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana menganalisa bid offer, time frame chart lebih kecil, menganalisa bisa buy on weakness untuk baik swing ataupun scalping, bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader di bulan Juli nanti. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar kelas scalping ya. Nanti diajarin di sana. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.